الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Ini kursinya bisa dinaikin kayaknya. Insyaallah. Oh, saya kecil banget. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Di pagi ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana saudara-saudara kita sedang terlelap dengan tidurnya dan Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Suatu kenikmatan yang sangat besar Allah berikan kepada kita dan wajib untuk kita pertahankan sampai kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Man amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka untuknya, untuk orang yang melakukannya, untuk orang yang berbuat. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, mengingkari ketaatan itu kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwasanya itu pun akan kembali kepada orang yang berbuatnya. Maka ikhwani fi Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwah, ya. Hendaklah kita selalu menjadikan sisa umur kita di atas kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, Ibnu Adam, ya, wahai anak Adam, kalian ini adalah kumpulan-kumpulan hari. Apabila salah satu di antara hari dalam sepekan itu terlewatkan untuk tidak berbuat baik, atau waktu yang Allah berikan terlewatkan untuk tidak berbuat baik, maka sungguh bagian hidupmu telah hilang. Ya, bagian hidup kita telah hilang. Ya. Sebagian, apabila kita tidak menggunakannya di atas kebaikan hari demi hari, ya, yang telah berulang kepada kita dari mulai hari Senin sampai hari Ahad, ya, berulang dengan kita, kembali lagi ke hari Senin, kemudian kembali lagi ke Ahad. Kemudian terlewatkan begitu saja, tidak di atas kebaikan, maka ketahuilah bahwasanya hidup kita bagaikan mayat. Ya, seperti apa? Mayat yang hidup. Ya. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka hadis yang mulia ini, hadis yang ke-13 yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, ya, berkaitan dengan adab kita. Ya, adab kita
atau etika kita bergaul, adab kita terhadap sesama, akhlak kita terhadap sesama kita. Karena kita tidak bisa hidup secara individual, nggak bisa. Mengapa kita disuruh menikah? Mengapa kita harus bertetangga, bersosial dengan tangga kita? Karena manusia tidak akan lepas dari tetangga. Manusia tidak akan pernah lepas dengan orang lain. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka? Maka Islam mengajarkan etika-etikanya. Di antaranya adalah hadis ini. Kita bacakan hadisnya, di hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas inilah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil diantarkan sama ibunya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari nomor yang ke-13, dalam Muslim nomor yang ke-45. Dalam Bukhari nomor yang ke-13, sedangkan dari Muslim nomor yang ke-45. Mari kita lihat tentang hadis ini yang dijelaskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ini hadis yang mulia yang sudah disampaikan di kesempatan yang lalu tentang 4 hadis. 4 hadis yang disampaikan sama salah satu imam dari dari al-imam mazhab Syafi'iyah, mazhab Maliki imam. Bahwasanya di antaranya adalah hadis ini. Di antaranya hadis ini. Makanya ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum, di antara adab-adab kita terhadap sama kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik saudara kita, baik istri kita, maka hendaklah memahami hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman atau tidak beriman. Ditafsirkan oleh para ulama, tidak sempurna iman seseorang. Berarti apa? Imannya berkurang. Imannya berkurang. Baik itu terhadap istri kita, seorang istri kepada suaminya, seorang ayah atau ibu terhadap anak-anaknya. Bagaimana dia memperlakukan anaknya, bagaimana seorang anak memperlakukan orang tuanya. Ini semuanya diatur di hadis ini. Makanya tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Mencintai dirinya. Mudah-mudahan dengan saya ulang-ulang ini antum bisa memahami. Bisa memahami. Nanti kita bahas satu demi satu, apa sih yang tidak disukai kita, apa sih yang disukai sama kita.
Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat yang mulia yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, diantarkan sama ibunya setelah ditinggalkan oleh bapaknya, orang tuanya, bapaknya. Beliau adalah salah satu orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantu yang menyiapkan seluruh kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hatta sampai ya uduknya Rasulullah disiapkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disiapkan sama Anas bin Malik. Ya, air uduknya, mandinya, bajunya, sendalnya, semuanya disiapkan sama Anas bin Malik. Itulah Anas bin Malik. Ya, itulah Anas bin Malik. Ya. Ini betul-betul menjadi khadim, betul-betul menjadi pembantu yang luar biasa, pembantu yang sangat disayang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengetahui semua apa rahasia yang ada pada diri Rasulullah dan keluarganya, dan mengetahui semua apa yang ada pada diri Rasulullah dan keluarganya, kecuali cuma satu, di balik tirai. Awal di balik tirai? Ya, di balik tirai. Karena itu rahasia antara istri dan suami, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, maka jangan sekali-sekali kita menceritakan sama orang lain tentang kisah di balik tirai kita. Ini kadang-kadang kita keceplosan, kadang-kadang apa yang sengaja ya, menceritakan tentang bagaimana ya kita dengan istri kita di balik tirai kita. Padahal itu rahasia antara istri dan suami. Makanya ibu-ibu jangan gampang-gampang ngerumpi, tiba-tiba nyeplosin. Oh iya, suami saya gini. Itu cerita aib. Ya, jangan. Ya, kalau di balik tirai jangan diceritain sama orang. Ini Anas bin Malik. Berarti apa? Anas bin Malik mengetahui seluruh apa yang ada pada diri Rasulullah. Ya. Bahkan Al-Quran turun di mana saja, Anas bin Malik lah yang tahu. Ya. Makanya kata Anas bin Malik, seandainya ada orang yang lebih paham dariku tentang Al-Quran, aku akan datang kepadanya, berguru kepadanya. Insya Allah. Karena gurunya Anas siapa? Rasulullah SAW. Makanya Anas mengatakan apa? Ini tambah lama tambah turun. Jadi kecil saya. Ya. Jadi apa? Maka Anas mengatakan demikian. Seandainya ada orang yang lebih alim dari tentang Al-Quran, aku akan mendatanginya. Bukan sombong beliau, tapi dia mengatakan aku akan belajar kepadanya. Aku akan menuntut ilmu kepadanya. Bukan aku ngetesnya, bukan. Orang kan kadang-kadang kalau sombong munculnya apa? Coba saya tes dulu. Ya, makanya apa? Dia bertekad untuk belajar dengannya. Karena beliau paham bahwasanya tidak ada guru terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah guru terbaik, teladan terbaik, pemimpin terbaik, ya suami terbaik, betul nggak? Suami terbaik. Maka sampai Rasulullah mengatakan, ya, aku ini suami terbaik buat istri-istriku. Kalau cuma satu, jangan bilang istri-istriku. Makanya doanya Bapak, Ibu sekalian Allah SWT memuliakan, Rabbana hablana min azwajina. Azwajnya itu jamak. Ya, istri-istri. Istri-istri. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Aku adalah suami terbaik untuk istri-istriku. Kalau antum mengatakan aku terbaik buat istriku, jangan istri-istriku. Marah istri antum nanti kalau gitu. Baik, kita teruskan. Maka
Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan Anas bin Malik adalah sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah. Ya, insyaallah ya. Anak sudah pernah kisahkan sama antum tentang Abu Hurairah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama. Namun kesungguhan beliau sampai beliau pingsan untuk belajar hadis. Untuk belajar dengan Nabi SAW. Beliau tahan laparnya sampai pingsan. Sudah Anda pernah ceritakan sama antum. Ya, maka Rasulullah SAW mendoakan beliau, siapa Anas bin Malik. Apa doanya? Lihat doanya. 3 hal didoakan sama Nabi langsung. Top chair doanya. Ya, nggak abal-abal doanya, Pak. Apa doanya? Allahumma aktsir maluhu. Wahai Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Insyaallah. Doanya Rasulullah. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik dengan kebaikannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Ya. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada cara mendekat kepada Allah Azza wa Jalla kecuali seorang hamba datang kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib dan datang kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Ini hanya ada 2 cara, Bapak Ibu sekalian. Orang yang datang kepada Allah dengan perkara yang wajib, dia jaga betul, dia pelihara, dan dia datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan perkara-perkara yang sunnah, maka Allah akan mendatangkan cinta kepada seorang hamba. Apabila seorang hamba dicintai sama Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Apabila seorang hamba berdoa kepadaku, mengangkat kedua tangannya minta kepadaku, aku akan mengabulkan setiap permintaannya. Tuh, lihat. Allah akan mengabulkan setiap permintaan hamba itu. Syaratnya apa? Jadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada 2 nabi yang sangat dicintai sama Allah. Saya mau tanya sama antum. Nabi ini mengapa sangat dicintai? Bukankah banyak nabi-nabi yang lainnya? Bapak Ibu sekalian, bukankah banyak nabi-nabi yang lainnya? Banyak tidak? Banyak sekali. Antum tahunnya cuma 25. Ya enggak? Sampai ini tahunnya 25, nabi itu banyak. Ya. Malaikat banyak tidak? Antum tahunnya berapa? Oh, dikit. Ya, ribuan malaikat jemaah. Bahkan Nabi mengatakan di dunia saja malaikat sebanyak kerikil-kerikil yang ada di dunia. Itu jumlah malaikat. Banyak apa dikit? Nah, coba antum di tempat rumah antum yang bangun, gali berapa kerikilnya? Nggak bakal ngitung. Saking banyaknya itu kerikil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ka'adadil asa, ya. Jumlah malaikat yang ada di bumi itu sebanyak kerikil-kerikil yang ada di dunia ini. Itu malaikat. Seluruh malaikat Allah mendoakan kita, orang-orang yang dekat dengan Allah. Malaikat Allah mendoakan kita. Kita juga berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya akan ditolak sama Allah. Ya. Syarh olahraga nih. Maka doa pertama dirasakan oleh Anas bin Malik, berlimpah ruah harta Anas bin Malik. Doa Anas bin Malik, doa Rasulullah kepada Anas bin Malik yang pertama dirasakan oleh beliau, berlimpah ruah harta Anas bin Malik. Bukan hanya punya 10 mobil. Gak percaya antum lihat doa yang kedua. Makanya hadis ini
mengajarkan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita bertemu sama orang-orang alim, orang yang salih, ya, jangan minta apa? Jangan minta hal-hal yang lainnya. Doakan saya, Ustaz. Doakan saya, wahai Syekh. Minta doa. Doa kebaikan. Apa yang minta doa tuh? Minta sebagaimana Rasulullah minta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta sebagaimana Rasulullah minta untuk ditambah sama Allah Azza wa Jalla. Apa mintanya? Minta kepada Allah agar ditambah ilmu kita. Kalau ditambah ilmu kita, semakin mudah kehidupan dunia kita. Semakin mudah kehidupan akhirat kita. Makin mudah, Bang. Ya, makanya seseorang akan bayar mahal dengan ilmu kalau ya dengan ibadah yang dikerjakan. Contoh sholat. Seseorang akan bayar mahal dengan sholatnya. Artinya apa? Kalau sholat yang dikerjakan tidak didasarkan dengan ilmu, maka sholatnya sia-sia. Sia-sia. Maka oleh karena itu ilmu itu mahal harganya. Nggak murah, Pak. Ibu sekalian. Lebih mahal daripada kendaraan antum. Lebih mahal daripada rumah kita, ilmu itu. Karena seseorang akan membayar apa? Perkara ilmu dengan bayaran yang sangat mahal. Lihat bagaimana para Anas bin Malik ini membayar keilmuan dengan apa? Dengan doa yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmunya, karena kesolehannya, karena ketaatannya. Bagaimana mungkin kita taat sama seorang kalau kita nggak tahu ilmunya? Bagaimana cara kita taat kepada mereka? Bagaimana melayani mereka? Bagaimana menyajikan minuman? Bagaimana menyajikan makanan? Kalau kita nggak tahu ilmunya, berarti ilmu. Maka sama dengan orang masak, pengen masak tapi nggak tahu resepnya, gimana caranya? Pengen masak tapi nggak tahu bagaimana garamnya, akhirnya sendok gede dikasihnya, tambah lagi. Bukan apa? Bukan enak rasanya. Apa? Wasin. Ya. Ini ilmu, makanya bayar mahal, Pak. Mengapa orang itu istilahnya pembayarannya besar? Karena ilmunya. Karena ilmunya. Seseorang yang menemukan hal yang baru itu dihargai sangat besar. Kenapa? Ilmunya. Makanya minta doa kepada orang-orang yang alim, yang salih. Doakan kami ya. Doakan saya dan keluarga saya. Begitu. Kadang-kadang kita jangan lupakan saya ya. Jangan lupakan saya. Siapa yang lupa sama kamu? Enggak lupa. Minta didoakan agar apa? Agar Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Insya Allah. Ya. Doa yang kedua, Allahumma aktsir malu wa waladuhu. Ya, wa waladuhu. Perbanyaklah anak-anak Anas bin Malik. Beliau mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla tentang Anas bin Malik agar Allah memperbanyak apa? Anaknya. Tahukah antum? Di masa hidupnya Anas bin Malik dan umurnya Anas bin Malik panjang sekali. Ya. Panjang umurnya Anas bin Malik. Ya. Wafat pada tahun berapa? 93 Hijriyah. Ya, 93 Hijriyah. Berapa yang dikuburkan anak-anaknya oleh Anas bin Malik? Di antaranya di sekitar 125 anak yang dikuburkan dengan tangannya. Masya Allah. Antum punya berapa anak? Itu Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik betul-betul merasakan doanya Rasulullah SAW yang kedua. Ya. Hartanya berlimpah, anaknya Masya Allah. Karena Rasulullah mendoakannya dua. Dan ketiganya di akhirat. Apa yang di akhirat? Ya, yang di akhirat adalah masukkan Anas bin Malik dalam surga.
Kata beliau, ana belum dapat, ana belum mati. Ya. Dan beliau sudah merasakan dua doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, diperbanyak hartanya dan banyak anaknya. Saya katakan tadi berapa? 125 anak dikuburkan dengan tangannya beliau si masa hidupnya. Masih banyak yang lainnya ketika beliau sudah meninggal. Setelah beliau meninggal. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang harus kita pahami. Ya, orang yang dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Rasulnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, ya, bukan hanya dekat dengan badannya doang, bukan, tapi dekat dengan sunnah-sunnahnya, ya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa fattabi'uni ini? Ikuti aku siapa? Aku ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi. Kalau engkau mencintaiku, kata Allah Azza wa Jalla, buktikan cintamu dengan mengikuti siapa? Nabi yang paling aku cintai di antara semua nabi. Jadi saya dua nabi yang paling dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, bagaimana Rasulullah dicintai oleh Allah, ya? Dari berbagai macam ujian beliau mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Betul nggak? Dari berbagai macam ujian, berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangkan cinta dari Allah Azza wa Jalla, bukan berpangku tangan saja. Ditinggal sama ayahnya sebelum dilahirkan. Ditinggal sama ibunya ketika umur 4 tahun. Bersama kakeknya, Insya Allah, ditinggal sama kakeknya. Bersama pamannya, Abu Talib. Berjuang bersamanya. Ditinggal sama pamannya. Ditinggal sama kasihnya, Khadijah. Yang sangat memperjuangkan, mendorong, memotivasi, ya, memotori perjuangan Nabi untuk berdakwah tentang Islam. Itu siapa? Khadijah dan pamannya Abu Talib. Maka dikenalnya Amul Huzni, tahun kesedihan, karena dua tokoh ini adalah motivator terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah saat itu. Maka Rasulullah menjadi lesu. Di masa-masa itu Rasulullah, ya, di masa-masa kesedihan, pengen minta bantuan, dorongan, motivasi kepada saudara-saudara Taif, bukan mendapatkan kebahagiaan, namun sebaliknya siksaan. Maka Pak, kita ini perjuangannya belum apa-apa, ya, belum seberapa, perjuangan kita ini belum seberapa, ya. Tiba-tiba pengen doanya langsung top chair. Gimana top chairnya? Ya, ibadah aja masih banyak yang keliru. Contoh apa yang banyak yang keliru, Ustaz? Saf saja masih banyak yang keliru. Berdiri aja masih banyak yang keliru berdiri. Berdiri sholat itu kata Allah apa? Hadapkan wajahmu ke kiblat. Kalau miring berarti? Kalau miring, benar apa enggak? Berarti harus lurus. Kakinya harus begini posisinya. Nggak boleh begini. Kita masih gimana? Begini masih. Allah mengatakan, hadapkan wajahmu ke kiblat, lurus. Luruskan kaki kita. Kecuali memang sudah nggak bisa, antum jangan maksain. Kan ada orang yang sudah lututnya sakit, tidak bisa ini. Antum masih bisa luruskan. Sakit Ustaz, karena kita biasaan miring. Untuk lurus
Sakit. Dari sini saja banyak yang keliru. Dari takbir saja banyak yang keliru takbir. Takbir itu tangannya ngadep kiblat. Ya, tangannya begini posisinya. Renggangnya begini. Ngadep kiblat. Kata Nabi, sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Di tengah-tengah nggak boleh, nggak ada tengah-tengahnya. Ada tengah-tengah dong. Nggak bisa. Nggak ada tengah-tengahnya. Hanya dua. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Selain itu, termasuk bukan sunnah Nabi SAW. Dan nggak ada sunnah Nabi begini takbirnya. Nggak ada. Apa begini? Main silat. Sab. Orang masuk. Makanya apa? Ini perlu diperbaiki oleh kita. Makanya kalau ingin dicintai sama Allah dan Rasulnya, ikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, fattabi'uni. Ini mengajarkan kepada kita kalau kita ingin dicintai ya oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok harus dicintai Allah? Perhatikan, Ibu sekalian. Karena orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, semua hidupnya dituntun sama Allah. Orang yang dicintai sama Allah, hidupnya akan dituntun sama Allah. Semua hidupnya akan dijaga sama Allah. Bukan yang lainnya akan menjaga. Tapi Allah akan langsung menjaganya. Allah akan memelihara orang itu. Dari bentuk maksiat apapun bentuknya, maka Allah akan jaga orang itu dari semua bentuk maksiat. Jangankan untuk ngatain orang lain, jangankan untuk berbuat buruk sama orang lain, bahkan untuk binatang, membunuh binatang aja nggak tega dia. Ya. Itulah Allah menjaga hatinya untuk apa? Selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ingin menyakiti manusia, nyakitin binatang aja nggak tega? Coba. Harus begitu. Saat binatangnya galak dan mangsa kita, boleh kita bunuh. Ya, kalau bisa orang itu pasti bagaimana caranya binatang itu tidak terbunuh dan dia punya kehidupan. Ya, ini seorang mukmin, makanya dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita disakiti dengan kata-kata sakit hati kita, wallahi orang lain pun begitu. Hadis ini mengatakan demikian. Kalau hadis ini menunjukkan dua hal, Pak, Ibu sekalian. Apa yang pertama? Berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, berkaitan dengan dunia. Jadi orang yang menyakiti orang yang taat kepada Allah itu tidak boleh. Orang yang menyakiti orang lain dengan dunia itu pun tidak boleh. Berarti apa? Nggak ada celah bagi kita untuk berbuat tidak baik sama orang lain. Kenapa? Karena kesempurnaan iman seseorang terletak kepada apa? Cintanya kita kepada orang lain. Kalau kita dengan kata-kata tersakiti, dengan bahasa yang kita keluarkan tersakiti, begitu pula orang lain akan tersakiti dengan kata-kata kita. Makanya apa? Makanya itulah hadis ini menunjukkan luar biasa kepada kita. Kalau kita digibahi orang lain, ya nggak suka digibahi, tersinggung kita, sakit hati kita, maka yakinkan pada diri kita, orang lain pun ketika digibahi oleh kita akan tersakiti sebagaimana tersakiti hati kita. Kira-kira kalau antum punya prinsip ini, kira-kira antum hidup nyaman nggak? Nyaman atau tidak? Nyaman. Nggak perlu dendam, nggak perlu hasad, Masya Allah. Ya, nggak perlu antum tersinggung. Kenapa tersinggung? Ya, karena ya hidup ini bukan milik orang lain. Hidup kita ini milik Allah Azza wa Jalla yang Allah titipkan kepada kita dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan yang kita miliki. Nah, ayuhal ikhwah, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka di hadis Ahmad
Jelaskan apa itu penjelasan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Dalam hadis Ahmad, la yablu la 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 yabal la yablu la yablu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Hadis Ahmad menjelaskan tentang hadis ini. Kalau tadi hadis Bukhari dan Muslim yang menjelaskan la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi Ahmad jelaskan apa yang sebenarnya la yablu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin nasi ma yuhibbu li nafsihi min khair. Ya. Baik. Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman yang sempurna, ya, iman yang sempurna atau yang sungguhnya sampai dia mencintai untuk manusia apa yang dicintai untuk dirinya. Ini penjelasan Imam Ahmad tentang hadis Bukhari dan Muslim ini. Ya, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat kesempurnaan iman atau iman sesungguhnya sampai dia mencintai saudaranya manusia yang lain sebagaimana mencintai dirinya. Ya. Ayyuhal ikhwah, ada sebuah kisah yang menarik yang ingin ana sampaikan sama antum pada kesempatan pagi ini. Sebelum ya itu ada kisah tentang seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Yang ketiga, paman ahabba ayyuzahzah 'anil nar wa yudkhilal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaihi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman ahabba, barang siapa yang ingin ya dihindarkan dari neraka, ayyuh zaha anin nar. Ya, barang siapa yang ingin dihindarkan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yudkhalal jannata, ya, dan dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ya dia berbuat baik kepada saudaranya, ya, sebagaimana dia berbuat baik terhadap dirinya. Artinya apa? Cintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu. Cintai orang lain sebagaimana engkau mencintai ya dirimu. Ya. Jadi kalau orang lain tidak suka, maka pun kita nggak akan suka. Lihat surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 185. Surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 185 yang berbunyi, faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, dihindarkan dirinya, ya, dijauhkan dari api neraka, dari panasnya api neraka, ya, dan dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia sungguh telah meraih kemenangan yang hakiki. Ya, maka dia sungguh telah meraih kemenangan yang hakiki. Ya. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Kisah tentang seorang laki-laki pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum muslimin. Yaitu apa?
Seorang pemuda berkata, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, idzan li bizzina. Izinkan aku untuk berzina." Saya mau tanya sama antum, kalau ada anak kita jujur kepada kita, kalau ada suami kita jujur sama kita, kira-kira istrinya marahin enggak? Marah nggak? Marah kan? Ada seorang suami izin sama istrinya, boleh nggak saya nikah lagi? Izin nggak, Bu? Oh, silakan. Enak, Pak. Yang ada, Pak, nggak dibukain pintu. Ya, saling hadap-hadapan atau penghubungan. Ya, ada batasnya, itu ada tirainya, bantal guling. Ada seorang pemuda, sahabat lagi berkumpul, kemudian dia mengatakan demikian, "Ya Rasulullah, adzilli ya bizina, izinkan aku untuk berzina." Kira-kira antum ngambil zinanya atau antum ngambil apanya? Ngambil jujurnya? Hah? Coba. Kan suami jujur tadi. Tapi dimarahi. Istri jujur dimarahi nggak, Bu? Oh, masa sih? Ibu lagi WA temennya, ini. Laki-laki jujur. Tadi saya WA teman saya, ya, Masya Allah, teman dulu sekelas kuliah misalnya. Kira-kira suami ibu cemburu enggak? Cemburu enggak? Kalau enggak cemburu, itu pertanyaan, Bu, enggak cinta sama aku. Ya, cemburu pastilah. Pasti dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sebenarnya. Ngapain kamu WA-WA itu? Nah, minimal itulah keluarnya. Minimal itu kan? Ya, ngapain? Nggak ada kerjaan aja kamu. Karena nggak ada kerjaan, kasih kerjaan, Pak. Ya. Nggak ada kerjaan dia, makanya sampai WA orang lain. Tapi suaminya nggak pernah di WA. Ya. Hanya Pak, semua sahabat marah. Yang berkumpul marahnya luar biasa. Ya. Ingin apa? Oh, Masya Allah. Kalau dibilang itu macan mencengkramnya. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan tidak, jangan. Betul, Masya Allah. Inilah mengapa Allah menyayangi Rasulullah. Ya. Mengapa Allah mencintai Rasulullah? Dalam kondisi seperti ini di hadapan Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang Masya Allah tidak sopan menurut kita. Coba antum begini di hadapan pejabat ya nomor 1 di Indonesia mengatakan demikian, coba. Boleh nggak saya menzinai anak bapak? Langsung mukanya merah pasti itu, Pak. Kata ini, keluarkan orang nih, keluarin. Nah, gitu. Tapi Rasulullah SAW apa? Jangan. Masya Allah. Kata kalimat jangan, ya, langsung para sahabat turun. Itulah hebatnya para sahabat. Sami'na wa ata'na itu luar biasa. Kita gimana? Dulu. Ini yang disinggung perasaan saya masalahnya. Langsung blok. Ya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan dalam sebuah hadis, syabun nasya'a fi ta'atillah. Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa? Seorang pemuda yang bisa menahan syahwatnya. Ya, Masya Allah, Pak. Pemuda ini syahwatnya sudah luar biasa. Makanya pujian bagi seorang pemuda ini bisa nahan syahwatnya menjadi anak yang baik, yang taat, Masya Allah, kepada Allah Azza wa Jalla dan orang tuanya. Masya Allah, ini pujian dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syabun nasya'a fi ibadati ta'atillah. Seorang pemuda yang bisa nahan syahwatnya. Kenapa, Pak? Kalau anak muda, Pak, belum nikah, itu Masya Allah bergejolak syahwatnya. Kalau udah nikah masih bergejolak juga, aneh itu orang ajib. Tapi kebanyakan gimana, Ustaz? Kebanyakan orang yang sudah nikah bergejolak syahwatnya zaman kita.
Ini menjadi pertanyaan ini. Ya. Kata Nabi yang bergejolak itu syahwatnya siapa? Anak muda, jiwanya masih jiwa-jiwa muda. Kata Bang Omar Irama juga begitu kan? Maka dia mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada laki-laki ini, anak muda ini, wahai anak muda, wahai pemuda, wahai syab, ya. Kau punya orang tua? Punya. Bagaimana seandainya orang tuamu dizinahi oleh orang lain? Kau rela? Apa kata dia? Tidak. Tidak. Semua para sahabat yang ditanya demikian, bukan hanya anak muda ini, semua mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kami tidak rela orang tuaku dizinahi orang lain. Tidak suka. Kemudian dia berkata, kau punya adik perempuan? Punya. Bagaimana seandainya adikmu yang dizinahi orang lain? Apa kata sahabat? Tidak wahai Rasulullah. Tidak. Ternyata bagaimana bibimu kalau kau punya bibi? Orang lain menzinai bibimu. Maka semua para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, tidak. Aku tidak rela bibiku dizinai oleh orang lain. Apa kata Nabi dengan santunnya? Ya Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan syahwatnya laki-laki pemuda ini. Begitu pula wahai anak muda, orang yang punya anak perempuan ya atau orang yang punya istri kau zinahi dia, suaminya pun enggak rela kau zinahi. Bapak ibunya enggak rela dizinahi. Masya Allah. Inilah yang dikatakan sama Nabi ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mengajarkan kepada anak muda ini untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau sifat ini sudah muncul pada diri seorang, maka yakinkan pada diri kita adalah orang yang sudah melangkah ke jalan yang benar. Ketahuilah ikhwah bahwa kita telah masuk dalam jalan yang benar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadzlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Perhatikan kalimatnya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Kalau saudara kira-kira ngapain? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadzlimuhu, gak boleh menzaliminya. Apapun bentuk kezalimannya. Apapun bentuk kezaliman itu. Ya, bentuk sekecil apapun kezaliman, gak boleh menzaliminya. Ya. Wala yakhzuluhu, ya. Dan janganlah kalian merendahkannya, meremehkannya, memandang rendah orang itu, enggak boleh. Ya. Wala yakdzibuhu, dan enggak boleh mendustainya, membohonginya. Ya. Enggak boleh mendustai saudara kita. Kalau kita didustai, sakit hati, ya. Orang lain pun ketika didustai pun sakit hati. Ya, kalau kita didustai, ya, dibohongi nih, sakit hati. Jangan jauh-jauh sama anak kita coba, Pak. Sama istri kita coba deh. Ya, kita dibohongin sama mereka atau seorang suami dibohongi oleh istrinya, orang yang dekat dengan kita, atau kita dibohongi oleh anak kita, sakit nggak? Apalagi kita membohongi orang lain yang tidak ada hubungan darahnya dengan kita. Maka yakinkan bahwa kebohongan itu kalau terjadi pada diri kita, kita tidak nyaman hidupnya. Kita nggak endah. Begitu pula orang lain, maka jangan berbuat bohong sama orang lain. Itu kata Nabi SAW. Yang keempat, wala yahqiruhu, kau jangan suka menghina.
Kalau kamu dihina sakit hati, kau jangan menghina. Ya. Bukan dibenarkan dalam Islam seorang ayah, seorang ibu kemudian menghina anaknya. Tidak dibenarkan dalam Islam. Dan sangat tidak dibenarkan lagi apabila ada seorang anak menghina kedua orang tuanya. Gimana cara menghinanya, wahai Rasulullah SAW? Seorang anak bisa menghina bapaknya atau ibunya dengan dia menghina bapaknya orang lain, maka orang itu menghina bapak kita. Itu bertanyakan para sahabat, bagaimana cara kita menghina bapak kita sendiri atau ibu kita sendiri? Caranya gimana? Caranya engkau menghina bapak orang lain atau orang tua orang lain, maka orang itu menghina bapak kita. Ya, Pak. Kan sering kita mengatakan orang manggil bapaknya, ya enggak? Bukan manggil bapaknya karena panggilan yang benar, tapi tujuannya ngapain? Nyela. Apalagi anak sekarang, waduh, dipanggilnya sudah macam-macam sudah, ya, sama anak kita, masya Allah. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Ibu Lili, mari kita belajar, Ibu Lili. Belajar kisah tentang Nabi yang kedua, yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia menjadi siapa? Habibur Rahman. Siapa dia? Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Kita buka kisahnya dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-51 sampai 67. Buka, Pak. Al-Anbiya ayat yang ke baik 51 sampai 67. Tahu? Coba siapa yang mau baca? Artinya saja. Al-Anbiya surat apa? Surat yang berapa? 21. Silakan dibuka Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat ke-51. Bapak sudah punya handphone, boleh. Wa idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil. Ya. Ayo. Ayo, Pak. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk burung Musa dan Harun, dan kami telah mengetahui dirinya. Ya, terus Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung, apakah ini yang kamu sebut menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menjadi para penyembahnya. Dan Ibrahim berkata, sungguh kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya bermain-main? Ya, Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku adalah salah satu saksi atas itu. Nabi Ibrahim berkata dalam hatinya, demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Baik, kunci di ayat ini, surah Al-Anbiya ini adalah ayat yang ke-58. Faj'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Terus Pak Eko. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuan-tuan kami? Sesungguhnya
dia termasuk orang-orang zalim. Ya. Baik. Dalam ayat yang ke-58, inilah misi yang diemban oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita ingin membenci seorang, ingin memusuhi seorang, tidak suka sama orang lain, ya, maka harus berdasarkan ayat ini. Apa ayatnya? Perintah Allah Azza wa Jalla, mengapa Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam ya diperintahkan untuk datang ke daerah Babilonia, Baghdad sekarang. Tujuan yang pertamanya untuk menegakkan kalimat tauhid. Ya, lihat. Kebencian muncul pada orang-orang di Babilonia, atau di Baghdad, sejak itu adalah karena Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk meninggalkan patung-patung yang mereka sembah. Ini pertama. Bukan karena akhlak dan adab Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam kepada mereka. Bukan, santun beliau. Beliau adalah orang yang nomor 2 sangat dicintai oleh Allah, Habibur Rahman. Ya, ini. Jadi antum harus paham. Jadi kalau kita ingin memilih, membenci orang, tidak suka sama orang itu, ya, bukan berarti nggak suka, nggak mau nyapa, bukan, ya. Tapi karena perbuatannya menyekutukan Allah, menyembah berhala, ya, berbuat syirik. Nah, kita nggak suka dengan perbuatannya, bukan sama fisiknya, sama perbuatannya. Maka ikutilah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Beliau membenci, ya dibenci oleh orang-orang itu di Babilonia, masyarakat Babilonia, bahkan hatta nenek-nenek pun membenci siapa? Nabi Yuna Ibrahim. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua berhala, satu yang tertinggal dikalungkan apa? Apa di sini? Palu, ya. Suruh tanya sama dia, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tuh tanyakan sama dia tuh, yang paling gede, dia yang bawa palu. Maka semua orang-orang mengatakan, telah datang anak muda ke daerah kita yang bernama Ibrahim, yang membawa misi untuk meninggalkan semua sembahan kita, maka dialah pelakunya. Kepada siapa? Namrud, sang raja saat itu. Maka disebarkanlah berita tentang tentang kisah Nabi Ibrahim untuk dibakar saat itu di Babilonia. Ya, Masya Allah, Pak. Ini kisahnya luar biasa. Ini adabnya. Jadi kalau kita dibenci sama orang karena akhlak kita, berarti kita telah menyalahi sunnah Nabi SAW. Rasulullah dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang membenci bukan karena akhlaknya Rasulullah. Saya mau tanya, akhlaknya Rasulullah bukan? Tidak. Karena Rasulullah menegakkan kalimat tauhid. Maka inilah yang harus kita pahami. Sekarang yang muncul pada diri kita, masalah apa yang dibenci oleh saudara kita? Karena dunia. Yang kedua, karena akhlak kita yang tidak baik. Ini yang kemudian menyebar saat ini. Bukan karena kita berbuat syirik. Bukan karena kita sering ke dukun, bukan. Karena akhlak kita yang tidak baik, kata-kata kita yang kurang santun, perilaku kita yang kurang elok, Masya Allah, itulah yang dibenci oleh kita. Makanya timbullah permusuhan. Saudara dengan saudara. Ya, saudara dengan saudara. Kemarin saya ngisi di Brigading itu, ada jemaah yang setelah kajian tanya sama anak, Ustaz, anak mau tanya sebelum pulang. Boleh? Ya. Duduk di luar dia. Apa kata beliau? Anak punya ponakan, hidupnya di Kelapa Gading, ditinggal suaminya
Ya, sebelum meninggal, ya, orang tuanya sudah mewakafkan semua tanah ini milik fulan, ini milik fulan, ini milik fulan, sampai bagian orang anak yang meninggal ini. Dan anak yang meninggal ini ya sudah tanda tangan atas materi semuanya dan langsung dia balik nama yang meninggal ini, sudah atas nama dia. Ketika meninggal suaminya, anaknya bapaknya masih ada, ibunya sudah meninggal. Kemudian bapaknya mengatakan demikian kepada istrinya, anaknya ini. Harta ini tanah, Pak. Tanah itu berapa hektar tuh? Ya lumayan, ya. 30 juta lah, 30 miliar lah harganya. Sekitar gitu kalau mau gampang jualnya kata dia. Kalau mau hantam 35 miliar lepas bisa. 1 hektar atau berapa gitu. Saya kurang dengar hektarnya itu. Saya nggak kebayang duitnya misalnya. Nah, ini mau diambil alih sama bapaknya, sama saudaranya. Karena dia nggak punya anak. Qadarullah, anaknya ini bermasalah dari spermanya, kata dokter. Sehingga sampai sekarang dia belum punya anak. Yang bermasalah lah anaknya beliau ini, bapaknya ini, yang ngasih tanah itu. Mau diambil, Pak. Sekarang mau tanya, itu haknya istrinya atau haknya bapaknya? Hah? Ini tanah haknya istrinya atau hak bapaknya? Oh, itu kok bengong? Oh, dia tahu. Itu kok salah? Salah kan nggak apa-apa. Mau bener kan? Ya. Ini tanah sudah diwakafkan, apa saja dihibahkan, dihibahkan. Sudah dibalik nama sama dia. Dan pas hibah itu semua tanda tangan di atas materai. Ada suratnya semua lengkap. Ya, semua lengkap. Si fulan. Ya. Udah dapat semua, ya. Sama semuanya, rata. Namanya hibah kan? Kan nggak seperti waris, ya. Yang laki-laki lebih tinggi, yang lebih tinggi ininya, yang perempuan setengahnya, ya nggak? Begitu kan? Nah, ini hibah. Semua sama. Nah, adiknya ini, yang tengah-tengah ini, langsung balik nama. Nah, meninggal. Nggak lama kemarin meninggal. Ya. Harta milik anak yang meninggal ini, yang merupakan warisan dari orang tuanya yang perempuan, lagi dipeributkan untuk diambil alih kembali. Karena nilainya, fantastis. Coba nilainya cuma 100-an. No comment. Masalahnya miliaran. Eman, Pak. Ya. Kita mah dengar embernya aja. Apa? Saya bilang gini. Istrinya sudah mengatakan begini, Pak. Ini aja ya. Kita jual harta ini. Siapa yang membeli dan kita bagi sesuai dengan syariat. Betul nggak? Iya dong. Jadi dapat bagian dong istrinya. Dapat bagian nggak? Dapat bagian dong. Ya, bapaknya dapat bagian, adik-adiknya dapat bagi, kakaknya juga dapat bagian. Betul nggak? Nah, itulah dia minta. Tapi bapaknya sama saudaranya kekeh harus diambil alih. Apa saya bilang nasihat saya? Mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau salah saya bisa di neraka ini. Insyaallah. Saya bilang, Pak, antum datang ke pengadilan, bawa suratnya, tanda tangan di atas materinya yang semua saudaranya, kemudian surat tanahnya. Sekarang lagi dipaksa ini anak ini. Ya, Masya Allah, sudah tinggal suaminya, dipaksa untuk diambil, rampas surat tanahnya. Aduh, ini dunia. Ternyata nggak jauh-jauh permusuhan itu. Mana? Saudara. Ya Allah, ya Rabb. Saya katakan, Nabi Ibrahim alaihissalam dibenci oleh seseorang bukan karena akhlaknya yang tidak baik, Ibu sekalian. Tapi kenapa? Karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala agar orang-orang penduduk Babilonia, Baghdad sekarang, menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu saja.
Sehingga ada seorang nenek yang hidup di hutan mendengar kabar Ibrahim akan dibakar. Dia rela mengorbankan tubuhnya, mondar-mandir ke hutan, membawa kayu untuk membakar siapa? Nabi Ibrahim AS. Itu saking bencinya, sampai ubun-ubun. Kita kebenciannya sampai ubun-ubun karena dunia dan akhlak yang tidak baik yang kita miliki. Ini yang harus dikikis. Ini yang harus dikikis. Nah, baik. Kok nggak bunyi ya? Sengaja ya? Ya. Baik. Bapak, Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah kisah Nabi yang kedua yang dicintai, sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim. Yang berbagai macam ujian beliau dapatkan. Dari mulai Babilonia sampai nanti Palestina, sampai terakhir beliau di Mekah Al-Mukarramah. Ya, karena waktu yang sudah jam 6 lewat 10 sudah masuk syuruk. Ya, maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, cintailah saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Baik itu berkaitan dengan agama, din, berkaitan dengan dunia. Saya ulang sekali lagi, berkaitan dengan agama atau din, atau berkaitan dengan dunia. Ya. Yang banyak adalah kalau teman kita, saudara kita, tetangga kita beli kendaraan yang baru, itu yang agak sport jantung tetangga biasanya. Iya benar. Wih, motor mau kemana tuh? Wah, PCX lagi. Wah, ternyata sebelah rumah. Waduh, itu sport jantung, semalaman mikir sebelah rumahnya. Bahkan yang punya motor biasa-biasa aja. Ya, ini kadang-kadang menjadi PR buat kita ya, untuk kita entaskan, untuk kita selesaikan baik-baik. Pun sama dengan diri kita ya. Saya katakan lagi, ya kalau ada teman kita, saudara kita yang memiliki akhlak yang tidak baik sama kita, maka jangan dibalas dengan akhlak yang tidak baik juga. Gimana caranya? Balas dengan akhlak yang baik sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Balas dengan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Mahal nggak harganya? Oh, mahal banget. Kenapa? Karena itulah Allah berikan pahalanya apa? Surga. Kalau dia dapat hidayah dapat apa? Surga. Masya Allah. Kita mau transfer pahala sama mereka. Maka doain aja, ya Allah berikan dia hidayah, bukakan pintu hatinya. Ya, begitulah Pak Ibu Allah muliakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada lah, udah siang. Ya. Jelas lagi. Tanya lagi nanti ini. Ya baik, kita tutup dengan doa dia. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.